Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudaraku, salam sejahtera bagi kita sekalian. Senang sekali kita berjumpa kembali kita di acara Renungan Pagi edisi 10 November 2023. Harapan dan doa saya kita semua pada pagi hari ini telah bersuka cita menyambut hari baru dan mengisinya dengan berbagai aktivitas kita di dalam anugerah Tuhan kita Yesus Kristus. Kiranya firman Tuhan yang kita dengarkan pada pagi ini menjadi panduan kita untuk menjalani kehidupan kita. Pagi ini kita akan membaca Efesus pasal 4 ayat 17-20 demikian. Efesus pasal 4 ayat 17-20. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia dan pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah. Karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Tetapi kamu bukan demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus. Hitam putih di dalam Kristus. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, hitam bukanlah putih dan putih bukanlah hitam. Keduanya berbeda tajam dan amat mudah membedakannya. Satu berwarna terang, satu berwarna gelap. Ilustrasi warna ini tepat untuk menggambarkan kehidupan orang Kristen yang jelas sebagai manusia baru yang hidup di dalam Kristus dan amat jauh berbeda dan mudah dibedakan dari manusia lama yang hidup di luar Kristus. Artinya, hidup kita ini jelas-jelas telah menanggalkan manusia lama kita yang hidup di luar Kristus itu dan yang hidup di dalam dosa dan kini hidup di dalam manusia baru. Saudara-saudaraku, orang yang ada di dalam Kristus tidak mungkin serempak hidup di dalam dosa. Dalam bagian ini Paulus memberikan perbandingan mencolok antara kehidupan orang di dalam Kristus dengan orang yang di luar Kristus. Orang yang berada di luar Kristus adalah orang yang tidak mengenal Tuhan. Mereka hidup terpisah dari Sang Pencipta dan menyerahkan diri kepada kecemaran hawa nafsu untuk memperoleh kenikmatan semu. Dan Paulus menyebutnya dengan mengisi pikirannya yang sia-sia. Sedangkan orang yang berada di dalam Kristus adalah orang yang mengenal Kristus dengan baik. Mereka adalah orang-orang yang hidupnya telah ditebus dari dosa dan menjadi anak-anak Allah. Hidup mereka menuju kepada kehidupan kekal bersama dengan Allah. Saudara-saudaraku, apakah maksud Paulus membuat dan memaparkan perbandingan ini? Sebelumnya memang dalam pasal 1 sampai pasal 3 Paulus membeberkan tentang rahasia iman orang percaya. Doktrin tentang status baru yang dimiliki oleh orang-orang percaya kepada Kristus sebagai warga kerajaan Allah, sebagai pewaris kerajaan Allah dan menjadi manusia baru. Apa maksudnya Paulus memaparkan hal ini? Maksudnya adalah agar jemaat Efesus setelah mengerti statusnya yang baru sebagai umat Tuhan, warga kerajaan Allah, umat milik kepunyaan Tuhan sendiri, mengerti segala tanggung jawab hidup sebagai orang kudus di dalam Kristus. Dan itulah yang sedang Paulus bicarakan mulai dari pasal 4 sampai pada akhir suratnya kepada jemaat Efesus. Paulus mengharapkan supaya orang-orang Kristen sebagai tubuh Kristus masa kini juga pun melakukan tanggung jawab hidup kudus di hadapan Tuhan Yesus Kristus. Menarik karena Paulus menegaskan awal dari firman ini dengan mengatakan, sebab itu kukatakan dan kutegaskan. Jadi bukan hanya mengatakannya, tetapi menegaskannya kepada mereka. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia. Paulus dengan terus terang, dengan menegaskan bahwa ingat status kita sekarang bukan lagi manusia lama.
Manusia baru yang kita hidupi ini harus mencerminkan kualitas hidup sebagai manusia baru. Saudara-saudaraku, Paulus inginkan adalah supaya setiap orang-orang Kristen sebagai anggota tubuh Kristus makin bertanggung jawab akan kehidupan kudusnya di hadapan hadirat Tuhan. Saudara-saudaraku, apakah kita telah meninggalkan citra kemanusiaan lama untuk selama-lamanya? Haruslah juga menanggalkan semua perilaku lama yang penuh kecemaran. Dengan kata lain, hidup di dalam Kristus adalah hidup di dalam perubahan. Makin hari makin berbeda, makin hari makin berubah. Saudara ingat bagaimana perubahan wujud kupu-kupu yang disebut dengan metamorfosis, dari telur menjadi ulat, kemudian ulat menjadi kupu-kupu yang begitu indah. Perubahan wujud yang luar biasa. Dari hidupnya yang lama yang tak berbentuk, yang menjijikkan karena ia seperti semacam ulat yang berbulu, kini menjadi kupu-kupu yang cantik setelah ia menjadi baru. Demikianlah saudara sekalian hidup kita. Manusia lama kita itu penuh dengan kejijikan karena dosa-dosa kita. Tetapi harus nampak perbedaannya, harus nampak perubahannya menjadi manusia yang indah, yang enak dipandang, yang enak untuk bergaul dengan semua orang, yang kehidupan kita memberi warna dan memberi berkat bagi banyak orang di sekitar kita. Persis sama seperti orang bayi yang sedang bertumbuh, sehingga makin lama hidup di dalam Tuhan, makin bertumbuh dewasa, makin bertumbuh di dalam kedewasaan iman. Bayi yang beranjak menjadi seorang anak, selanjutnya menjadi seorang pemuda, dan kemudian menjadi orang dewasa. Persis seorang bayi yang beranjak bertumbuh. Bayi yang sehat akan mengalami pertumbuhan yang lancar sesuai dengan rentan usianya, yang pastinya makin bertumbuh. Saudara-saudaraku, demikian jugalah orang Kristen. Ciri yang paling dapat dikenali bahwa kita adalah anak-anak Tuhan adalah dari cara hidup kita yang semakin mengalami perubahan. Perubahan karakter yang semakin menyerupai Kristus. Karakter yang lama makin berubah, lama-lama makin hilang. Karakter yang makin berubah, misalnya saja dulu tidak bisa sabar, sekarang semakin bertumbuh makin bisa sabar. Dulu orang yang malas, sekarang menjadi orang yang rajin. Dulu hidupnya susah untuk memaafkan, sekarang menjadi orang yang mudah memaafkan. Dengan percaya bahwa seperti kita orang yang tidak sempurna telah dimaafkan oleh Tuhan, mengapa kita begitu sukar untuk memaafkan orang lain yang bersalah kepada kita? Kadang-kadang kita menghukum orang lain dengan dosanya. Tuhan sendiri sudah menerima pengampunannya, tapi kita masih terus saja mengingat-ingat kesalahan dan dosa-dosanya. Saudara-saudaraku, mari bertumbuh, belajar untuk memaafkan. Dulu cepat marah, sekarang makin penyabar. Dulu pelit, sekarang masih sudah bisa membuka tangan, membagi-bagi orang lain. Saudara-saudaraku, seperti inilah orang-orang yang mengalami perubahan di dalam Kristus. Dapatkah kita mengidentifikasi pertumbuhan iman kita, saudara-saudaraku? Adakah yang berubah selama rentan waktu hidup kita sampai hari ini? Berapa puluh tahun usia kita? Adakah yang berubah secara signifikan dalam hidup kita? Kalau memang ada, berarti kita adalah orang-orang Kristen yang sedang bertumbuh, orang-orang Kristen yang sudah jelas kita memiliki karakter yang jelas sebagai murid-murid Kristus. Bagaimanakah saudaraku kita hidup di hadapan Tuhan? Kiranya kita makin bertumbuh sesuai dengan karakter Kristus dari hari ke hari. Marilah kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur telah membuka mata hati kami pagi ini. Sebelum kami jauh dalam perjalanan ini, Tuhan berbicara kepada kami lagi pagi ini dengan mengingatkan status kami sebagai murid Kristus, bahwa kami adalah hidup yang di dalam Tuhan, yang telah diperbaharui, yang mencerminkan karakter Kristus. Hamba-Mu berdoa
Semoga Engkau mengenali kami ya Tuhan, umat-umat-Mu yang mendengar renungan pagi ini. Ubahkanlah hidup kami, supaya mana yang perlu kami rubah, Roh Kudus-Mu menunjukkannya. Sehingga kami dapat berangsur meninggalkan semua manusia lama kami. Dan kemudian kami dapat menjadi berkat dengan karakter-karakter hidup baru kami di tengah-tengah persekutuan orang percaya dan juga di tengah-tengah keluarga kecil kami. Hamba-Mu berdoa supaya orang-orang milik-Mu Tuhan yang mendengarkan firman-Mu pagi ini sungguh-sungguh dikuatkan oleh Roh Kudus untuk menghidupinya, supaya kami semua nyata di dalam Kristus adalah orang-orang Kristen yang sedang bertumbuh, yang terus mengalami perubahan hidup menuju kedewasaan iman di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Ke dalam tangan kasih-Mu Bapa kami serahkan hidup ini. Kepada saudara-saudara kami yang sedang bergumul dengan berbagai persoalan hidup mereka, Tuhan hadirlah dalam hidup mereka. Tuntunlah mereka, ulurkan tangan kasih-Mu buat mereka, supaya mereka selalu ingat kepadamu dan berpegang pada janji-janji-Mu, bahwa Engkau sanggup memberikan jalan keluar, penghiburan, kekuatan, penyembuhan bagi mereka yang membutuhkannya. Terima kasih Tuhan, kami serahkan hidup ini dalam tangan-Mu. Demi Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas Bapak Ibu dan saudara-saudaraku. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.